Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya ada berita sedih, yaitu Chana Auranti punya saya mati akibat kecerobohan saya sendiri, teman-teman. Kenapa saya bilang sedih? Kalau untuk dari segi kualitasnya mungkin biasa saja, malah cenderung kalau saat ini tuh ekor atau tulangan-tulangan yang lain itu banyak yang bengkok juga. Kalau untuk kategori display kondisinya sekarang itu sudah nggak bagus, apalagi kategori kontes itu nggak masuk, sangat nggak masuk karena tulangannya itu sudah sangat bengkok ya, bagian ekor, terus di bagian sirip itu juga sudah bengkok. Tapi sebelumnya itu ikannya itu bagus karena faktor lompat dulu. Faktor lompat ekornya sampai putus. Dan kenapa saya bilang sedih ini bagi saya sendiri, karena dari ikan ini saya bisa belajar banyak tentang dunia percanaan, teman-teman. Karena Chana Auranti yang satu ini merupakan Chana pertama kali saya pelihara ikan Chana. Ini saya tunjukin, sini kameramen. Ini kondisinya sudah mati. Ini bengkok ya, sirip bengkok, tulangan-tulangan bengkok, terus di bagian ekor itu sudah bengkok juga parah. Ini pada awalnya si Chana Auranti ini meskipun kondisi bengkok seperti ini banyak yang nawar, teman-teman. Ada yang nawar 3 juta, ada yang nawar 3,5 juta. Kenapa saya nggak kasih? Satu, karena ini ikan peliharaan saya pertama kali Chana. Untuk tahunnya saya lupa. Pada waktu itu masih PO1 itu lumayan mahal. Kalau saat ini kan harganya sudah murah ya. Kalau saat ini sekitar 200 ke 300 ribuan ya, tergantung seller. Yang jual itu sudah dapat. Kalau PO dulu itu masih di angka 1 juta ke atas. Itu ikan PO. Dan rekondisinya lebih susah daripada rekondisi Chana Auranti seperti sekarang. Kalau yang sekarang itu lebih enak rekondisinya. Kalau dulu harus benar-benar tahu lah untuk rekondisi ikan PO1 di Chana Auranti. Ini saya belajar banyak dari ikan ini, teman-teman. Ada serokan nggak? Sebentar. Saya belajar banyak ini. Yuk bawa sana aja. Ambil plastik ya. Mati. Ini sebenarnya tadi malam sudah mati. Saya biarin aja dulu. Memang sengaja nggak saya buang. Itu sudah agak bau ya. Soalnya ini tadi malam sudah. Saya belajar banyak dari si Chana ini, teman-teman. Karena ini Chana pertama kali saya dulu. Kalau ingat ceritanya, pada waktu itu saya nggak mau pelihara ikan gabus. Cuman ada salah satu temen itu yang hampir tiap hari ngeracuni saya, suruh pelihara Chana, suruh pelihara Chana. Awal-awal saya ditawari Chana Maru YS pada waktu itu. Malah saya sering ngejek dia, ngapain pelihara kutuk gitu. Kutuk aja dipelihara, mending digoreng enak. Atau pergi ke daerah saya itu kutuk banyak, 10.000 dapat banyak pada waktu itu. Kalau Chana Maru. Habis itu saya ditawarin Chana Auranti. Kalau ini bagus nggak? Ya bagus lah. Tapi saya masih belum minat. Habis itu saya tiap hari diracuni. Sebelumnya saya nggak tertarik atau nggak minat. Ya wes lah. Misalnya ada Chana Auranti yang bagus, karena silakan berapa harganya. Ya wes beli aja nggak apa-apa. Tapi saya masih belum tertarik, teman-teman. Kebetulan saya beli Chana Auranti ini di Jember. Habis itu sudah deal, suruh jemput sendiri langsung ke Jember. Karena masih ikan kategori ikan wah ya pada waktu itu, saya lupa untuk tahunnya.
lumayan lama ya saya pelihara ini. Ya wes, sudah datang ikannya. Habis itu saya belajar rekondisi dulu. Belajar rekondisi sampai lumayan lama. Saya sampai belajar cara ngasih pakan, belajar bagaimana cara mangapin seperti itu. Soalnya kan suatu kebanggaan dulu kalau Cana Auranti itu bisa mangap dulu. Kalau sekarang saya sendiri nggak begitu seneng sih. Saya senengnya ke Cana Auranti yang agresif flaring ya. Flaring ke kanan kiri itu. Sat-sat lah. Dan Cana Auranti yang mati ini itu 2 kali lompat. Yang pertama lompat tapi sekitar setengah jam lah ya. Aurantinya masih sehat ya wes, saya taruh lagi ke akuarium itu aman. Selang beberapa bulan kemudian saya beli ikan arwana super red. Habis itu tutupnya si Cana Auranti itu saya pakai ke si arwana yang baru datang itu, dan saya lupa bahwa yang Cana Auranti yang mati ini itu nggak ditutup. Dan kebetulan ada teman saya itu nginep di rumah saya, dan kebetulan ada ruang khusus memang untuk misalnya ada teman yang mau nginep, saya akan tidur di dalam. Subuh pagi-pagi itu tiba-tiba teman saya itu bilang bahwa Cana Aurantinya itu sudah lompat katanya. Sampai panik dia karena kondisinya sudah kayak mau mati, kayak keras sudah ya. Tapi habis itu diambil, alhamdulillah masih hidup. Tapi sudah ekor-ekornya ini sudah habis pada waktu itu. Nah, ini habis. Habis itu tumbuh lagi. Nah, ini bengkok. Saya coba serit setelah sehat ikannya, saya serit ternyata bengkok lagi. Ini saya coba serit lagi ternyata nggak bisa. Bener-bener susah di Cana Auranti untuk lurusin tulangan, terutama di bagian ekor ya. Dan yang agak susah juga, misalnya mau di salon juga bagian sini, bagian sirip itu juga susah teman-teman. Ya wes, tak biarin wes apa adanya. Kasihan kalau selalu dipotong kayak nyiksa ikan. Ini sudah banyak yang nawar. Padahal sering saya bilang kondisinya sudah seperti ini. Nanti saya sepil ya untuk video sebelumnya. Itu ditawar temen 2 juta, ada yang nawar 2,5 juta, ada yang nawar 3 juta. Sudah kondisi jelek seperti ini. Dan tawaran terakhir itu 3,5 juta, tapi belum saya lepas. Memang nggak mau saya lepas. Ketimbang jual si Cana Auranti ini, mending kalau prinsip saya ya wes, mending mati aja. Gitu. Kalau sudah ada ikan kesayangan, daripada saya lepas ke orang, mending ya wes mati seperti ini. Kalau saya pribadi teman-teman, karena hobi bagi saya itu bukan persoalan cuan atau duit, tapi bagaimana kita menikmati hobi itu sendiri. Makanya saya pernah bilang juga, hobi itu kayak Cana Maru sampai ditaruh di galon sampai panas, terutama bagi yang nggak paham kondisi air atau kondisi cuaca matahari, habis itu tiba-tiba mati. Saya tidak menggunakan dan tidak menyarankan hal itu, terutama bagi kalian yang masih belum paham kondisi air atau kondisi suhu ya. Kalau sudah paham ya wes, nggak masalah, bebas, itu sudah masing-masing. Karena sudah sering banyak kejadian gara-gara di outdoor Cana Maru itu banyak kejadian yang mati teman-teman. Dan penyebabnya si Cana Auranti ini mati, saya ada 2 ekor kemarin. Selain Cana Auranti yang ini, itu kemarin ada kalau nggak salah ses 40 sentian, itu juga mati. Saya punya 2 korban. Itu akibat kecerobohan saya sendiri. Kecerobohan saya itu, saya biasanya sama teman-teman, biasanya malam itu nangkap ikan buat pakan ikan-ikan predatoran. Itu biasanya saya ambil di got, saya ambil di sungai. Dan pada saat nangkap ikan, saya dapat ikan petas, atau bahasa lainnya itu sepat ya. Mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa bentuknya ikan sepat itu. Bentuknya seperti ikan gurami gitu, yang agak pipih, melebar gitu, melebar ke atas bawah. Itu saya kasih pakan itu hidup-hidup. Nanti saya kasih fotonya juga. Kalau masih ada,
Cana auranti juga yang ukurannya sekitar 40 sentian, itu besar juga. Korbannya dari ikan petas itu atau ikan sepat teman-teman. Saya kasih si cana auranti ini, terus kemudian si cana auranti yang 40 cm. Tujuannya pada waktu itu, satu, saya iseng. Yang kedua, saya kasih pakan hidup supaya cepat besar kayak gitu. Wes, saya taruh aja cana auranti yang ini, terus yang satunya. Dan yang mati duluan itu yang besar ya Rian. Yang besar itu mati duluan itu setelah saya kasih ikan sepat itu, perutnya kembung. Perutnya kembung selang sekitar 3 harian itu mati teman-teman. Coba saya ambil, saya penasaran. Mungkin ikannya itu masih belum tercerna dengan baik. Habis itu saya belah kan, perut ikan ternyata nggak ada. Berarti menurut saya ini ada infeksi sehingga menyebabkan perut ikan itu menjadi kembung teman-teman. Dan yang ini itu langsung sakit juga gara-gara saya kasih pakan sepat itu. Tapi si cana auranti ini sampai lumayan lama, tuh sampai hampir 1 bulan kalau nggak ada, 1 bulanan. Dan selama 1 bulan itu dia perutnya enggak gemuk, tapi dia sudah mulai oleng, mulai lemas, dan habis itu dia nggak mau makan. Selama 1 bulan dia nggak mau makan. Seandainya dia atau si cana auranti ini mau makan, mungkin masih bisa selamat teman-teman. Saya kasih pakan apapun nggak mau. Misalnya dikasih cacing, dikasih jangkrik, dikasih maggot, pakan apapun nggak dimakan. Nah, seandainya dia mau makan, mungkin masih selamat ya. Prediksi saya itu mungkin ada 2 faktor. Yang pertama, karena ikan sepat ini mungkin punya senjata atau yang membahayakan untuk si ikan cana auranti ini. Mungkin siripnya tajam atau seperti apa, saya kurang tahu itu. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mungkin si ikan sepat ini atau ikan petas yang bentuknya seperti gurame itu mungkin membawa bakteri teman-teman. Itu prediksi saya. Ya mau gimana lagi kalau sudah kondisinya seperti ini. Ini merupakan kecerobohan saya sendiri dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga sama teman-teman. Misalnya ngasih pakan hidup, meskipun bukan ikan sepat tapi menggunakan ikan-ikan lain. Jadi misalnya kalian yang sering ngasih pakan hidup, apalagi nyerok di sungai atau di comberan, saran saya mending di karantina. Karena pada waktu itu tidak saya karantina teman-teman. Dan yang ini sebetulnya saya kasih juga cana auranti yang jumbo ini juga. Ini kan jumbo ukuran sekitar 35 atau ke 39 ya. Ini ukurannya. Ini jumbo. Kemarin saya kasih juga. Pokoknya 3 cana auranti saya kasih sepat semua. Tapi untungnya si cana ini nggak makan. Nggak tahu, nggak mau pokoknya. Si auranti ini nggak mau teman-teman. Ya wes, ini merupakan kecerobohan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran ya. Misalnya kalian mau ngasih pakan-pakan hidup, terutama kalian misalnya ambil di comberan, karena banyak sekali teman-teman yang ngasih pakan itu ambil di tempat-tempat yang kurang bagus kondisi airnya. Mending lebih baik di karantina dulu teman-teman. Dan ini mau diapain Dian? Ya paling nanti saya kubur ya. Dan selamat jalan untuk cana auranti, salah satu ikan kesayangan saya. Meskipun kondisinya seperti ini, tetap nggak saya jual. Komitmen saya dalam sebuah hobi bukan karena berapa nominalnya, bukan karena hanya cuan. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada salah satu ikan kesayangan saya, daripada dijual, mending ya seperti ini, mending mati gitu teman-teman. Kalau mau bicara cuan, mending saya jual aja. Gitu sih kalau urusan hobi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman dan bisa dijadikan pelajaran kalau kalian mau ngasih pakan, terutama khususnya pakan hidup teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam hormat, sukses selalu progresnya.